Halo semuanya, kenalin nama aku Resti. Hari ini aku berkesempatan jadi MC buat vlognya IMAX ini. Hari ini kita mau ngebahas tentang PPBS UPI 2023. Nah, di samping aku ini sekarang ada Teh Arin, narasumber kita yang super duper keren banget, yang mau ngebahas tentang PPBS ini nih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Teh Arin, boleh dong? Halo semuanya, kenalin aku Arini Salsarizkina, biasanya dipanggil Arin, dari akuntansi angkatan 20. Oke, mungkin dari teman-teman semua itu ada yang penasaran ya, kira-kira PPBS itu apa sih dan ngapain aja? Daripada kita bingung gitu nggak tahu jawabannya, jadi kita langsung tanyain aja ke narasumbernya secara langsung. Kalau gampangnya mah PPBS itu, atau biasa disebut Putra Putri Bumi Siliwangi, itu kayak duta kampus yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kalau Teh Arin itu awalnya kenapa sih pengen ikutan PPBS? Apakah karena pengen ngeraih sesuatu gitu? Motivasinya apa? Kalau bicara soal motivasi, sebenarnya aku sendiri sebelum kenal PPBS tuh aku sebenarnya ngulik-ngulik dulu tuh PPBS tuh apa sih gitu, terus isinya bakal ada apa aja. Nah, di samping itu motivasinya juga aku tuh ngerasa kayak punya minat dan bakat yang PPBS ini tuh bisa nampung gitu loh. Dan di PPBS juga aku rasa bisa lebih ngasah skill aku yang belum mateng, karena selama di kuliah aku juga baru kayak nyoba-nyoba jadi MC. Terus kan aku ngerasa kayak kayaknya aku masih perlu belajar gitu loh, karena pada intinya mah PPBS itu tempat belajar gitu. Jadi aku ngerasa kayak skill aku belum matang dan aku butuh tempat buat belajar, dan PPBS mumpuni untuk menampung hal-hal yang belum bisa teman-teman dapetin sebelumnya di luar gitu. Oke, jadi PPBS itu sebagai wadah buat belajar kita gitu ya. Nah, kalau misalnya persiapan awal Teh Arin gitu buat ikut PPBS tuh apa aja sih yang perlu disiapin? Kalau bicara soal persiapan, jujur aku persiapannya 2 tahun. Karena tahun 2022 itu aku sempet ikut juga. Dan itu berempat, ada Bara, Kang Fatur sama Mimi, dan aku berempat. Nah, kebetulan pada tahun 2022 itu belum rezeki aku. Dan pada saat 2022 itu ya udah, aku pengen ikut PPBS, aku pengen dapetin sesuatu gitu, dapetin A B C D gitu segala macem, intinya niat sih. Nah, setelah itu selama 1 tahun dari 2022 ke 2023 kayak aku ikut lagi nggak ya gitu kan. Terus sampai pernah ada di titik yang kayak ya udahlah, nggak usah ikut lah, nggak seambis 2022 lah. Karena aku tuh pas 2022 tuh yang kayak kepengen banget gitu, kayak pengen dapet sesuatu aja gitu. Terus di 2023 akhirnya ya udah coba ikut lagi, tapi aku ngerasa kayak niat yang aku bangun di 2022 sama di 2023 tuh beda gitu. Kayak ya udah, aku daftar karena ya udah coba dulu aja gitu, udah nggak ngarepin sesuatu lagi. Dan aku pikir kayak, aku rasa hal ini juga kayak tergantung niat juga. Aku ngerasa ini bisa terjadi juga karena niat aku dari awal tuh ya emang pure buat belajar gitu. Karena di 2023 tuh aku udah nggak ngarep apa-apa lagi. Intinya tuh ikhlas, kayak ya udah, kalau emangnya gue nggak keterima juga nggak apa-apa gitu. Sedangkan di tahun 2022 tuh aku kayak berharap aku lebih yang kayak kalau nggak keterima tuh sedih, nangis gitu segala macam kan. Terus ya udah, ternyata rezekinya di tahun ini. Dan padahal aku yang kayak udah yang kayak ya udah, kalau misalnya nggak lulus nggak apa-apa gitu loh. Intinya mah niatnya emang buat belajar aja. Kalau emang belum rezekinya di PPBS tahun ini juga, masih ada tempat lain buat belajar. Oke, jadi setangkapnya aku tuh Teh Arin emang udah perjuangin dari awal gitu. Emang udah niat mau ikut PPBS buat belajar, dan alhamdulillah di tahun 2003 ada kesempatan buat Teh Arin. Kalau aku boleh tahu, kan mungkin orang tuh kayak pengen ikut PPBS tapi kayak mungkin kepikiran
aduh aku gak tahu nih bakatnya apa, terus kayak kira-kira PPBS mau nggak ya nerima aku, soalnya kelihatannya tuh PPBS orangnya cantik-cantik, terus kayak badannya pada tinggi-tinggi kayak gitu. Apakah itu jadi salah satu indikator penilaian atau kayak gimana gitu? Gimana menurut Teh Arin? Inti dari segala inti, kunci bisa bisa berkembang di PPBS tuh ada niat buat belajar gitu. Itu aja. Kayak fisik dan lain-lain tuh nggak ada ininya, karena di PPBS juga banyak warna gitu loh, kayak nggak cuma yang tinggi, kurus, cantik gitu-gitu, tinggi, ganteng, tegas gitu-gitu tuh nggak. Banyak teman-teman yang unik di PPBS tuh ya udah aja. Jadi emang pure asal kamu mau belajar, sesimpel itu sih, sesimpel kayak asal kamu mau belajar aja ya kamu bisa berkembang di PPBS. Oke, jadi kalau mau ikutan PBS itu yang penting kita niatnya mau belajar dan gak harus terpatok harus bisa ini itu gitu ya. Karena di PBS itu juga tempatnya kita belajar dan kita jadi diri sendiri gitu ya. Nah, terus kira-kira perasaan Teh Arin saat ikut PBS itu kayak gimana? Kayak setiap saat deg-degan kepikiran gimana nih persiapannya, atau selalu excited gitu? Kalau perasaan campur aduk sih. Jadi ini ada 2 fase kan, fase sebelum grand final sama setelah grand final, pengumuman lah. Jadi kalau misalnya perasaan, kalau misalnya dari awal sih jujur seneng dan kadang sedih, karena kadang di beberapa momen yang bikin realizing aja kayak oh aku ternyata beneran ya udah di titik ini gitu loh. Karena mungkin impian dari lama gitu, setahun lah nunggunya gitu. Terus kayak masih suka amazed aja, kayak emang bener ya aku di sini gitu. Kayak lagi karantina tuh mikir kayak emang bener ya kayak gini-gini. Sedih aja kadang, sedih seneng sih, sedih terharu. Terus ada juga beberapa momen kayak perpindahan dari ini ke ini adalah sesuatu perpindahan dari ini ke ini, itu yang kayak wow gitu, kayak terharu, seneng. Sedihnya juga kadang kayak bukan sedih sih, lebih yang kayak deg-degan. Misal ada teman-teman yang lebih bisa dari aku, kayak pengen juga bisa gitu. Tapi ya itu karena PPBS aku jadi bisa nyobain banyak hal yang aku ternyata belum pernah. Kayak dulu tuh sebelum PPBS tuh kayak gak terlalu bisa ini, gak terlalu bisa itu. Tapi pas di PPBS, di karantina, ini tuh yang kayak diasah terus gitu. Terus misalnya perasaan setelah dinobatkan mungkin ya. Jadi kemarin tuh alhamdulillahnya dapet top 10, masuk top 10 gitu, sama dapat duta favorit. Kalau misalnya perasaannya jujur seneng karena nggak expect juga, tapi yang aku rasain dan aku di pikiran aku tuh penobatan ini tuh sebagai reward selama karantina 2 bulan aja. Jadi kayak hasil dari karantina itu tuh rewardnya di sini gitu. Kalau bahas tadi ya, hal yang Teh Arin alami saat sedih itu kan kayak ternyata selama masa karantina ada sedihnya, ada senangnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya hal-hal yang buat Teh Arin sedih, terharu gitu, kan pasti suka ada kayak struggle-nya gitu, kesusahan di misalnya kayak aku harus kayak gini, harus kayak gitu, pasti ngalamin salah satu kendala kayak gitu. Nah, menurut Teh Arin tuh gimana sih kita menghadapi struggle atau masalah saat ikut PPBS? Baik kan kita lagi karantina gitu ya, jadi kayak beneran pressure-nya tuh ada banget gitu. Gimana? Kalau struggle ya, sebelum grand finals itu kan karantina tuh selama 2 bulan. Dan aku kebetulan semester 7 dan ngambil skripsi juga. Dan masih ada beberapa matkul dan tugas gitu kan. Struggle-nya lebih yang manajemen waktunya di awal tuh sulit. Plus juga karena aku kerja juga kan, sambil kerja juga. Selama 2 bulan tuh karena karantina itu Sabtu Minggu, jadi dan itu setiap Sabtu Minggu pasti karantina gitu selama 2 bulan.
apa ya, nyeimbangin waktu, harus ngebagi waktunya sih sebenarnya susah mudah sih, karena yaitu karena masih ada skripsi, masih ada kelas, masih ada tugas, plus ada tugas dari PPBS juga, terus aku juga sambil kerja, jadi kayak lumayan capeknya di manajemen waktu. Cuma ya sudah sampai di titik ini ya, udah selesai semuanya. Terus kalau struggle setelah grand final itu lebih ke jet lag. Jadi kan apa ya, hal yang biasa dilakuin yang terus menerus itu kan jadinya jadi kebiasaan ya. Dan selama 2 bulan persiapan sampai grand final itu kan apa ya, jadi punya rutinitas baru lah. Terus setelah PPBS setelah grand final selesai, udah selesai, jadi kayak jet lag aja. Dan jet lag itu lumayan berpengaruh besar bagi hidup aku, karena kayak aku nggak bisa jelasin rasanya gimana jet lag itu, karena ngembaliin suatu hal yang sebelumnya belum ada. Gimana? Sebelumnya belum pernah dialamin kali ya? Sebelumnya belum pernah dialamin gitu. Sebelumnya pokoknya apa ya, ngembaliin kondisi sebelum adanya PPBS gitu. Jadi kayak harus ngembaliin itu lagi. Jet lag tuh sebulan full. Dari November itu grand final tanggal 3 full sampai Desember itu baru tersusun kembali. Kalau Teh Arin kan dapat nominasi sebagai duta favorit ya. Nah, selain itu tuh pengalaman terbaik apa aja sih yang didapetin selama PPBS? Pengalaman terbaik jujur lebih ke karantinanya. Aku jujur kangen banget karantina, kayak pengen lagi gitu. Terus kayak seru banget. Aku apa ya, yang aku dapetin selama di PPBS tuh bener-bener yang gak aku dapetin di luar gitu loh. Karena menurut aku yang aku pikir, oh pasti ini tuh kantinanya bayar public speaking, ini itu, maksudnya masih ada gambaran kasar, ternyata lebih dari itu. Kayak seru banget pokoknya. Kayak pengalaman terbaiknya karantina sih, karena banyak sisi yang aku jadi bisa memahami lebih dalam lagi, kayak kenapa gini. Terus pengalaman terbaik juga di saat pas grand final, teman-teman aku anak IMAKSI kayak nggak seramai itu, tapi kata teman aku yang lain yang bukan IMAKSI, jadi duduknya pisah kan. Terus mereka bilang tuh nama Arin tuh kayak full menuhin si Sanusi itu loh. Padahal yang lain tuh yang kayak FPMI Pak, tapi kayak yang manggil Arin itu kayak lebih gitu deh, Supportnya kerasa iya, banget gitu. ngerasa hangat aja. Terus di panggung jadi yang kayak aku kebanyakan ngelihat ke sana, karena di sana kan teman-teman IMAKSI-nya di sana, jadi kayak ngelihat terus gitu, kayak gemes. Selain jadi duta favorit, pasti banyak hal yang berubah setelah Teh Arin jadi duta kan. Nah, kira-kira perubahan apa aja sih yang terjadi? Mungkin dari relasinya, terus karir gitu, apa ada yang berubah? Sebelum bahas karir dan perubahan lainnya, aku pengen ngebahas tentang perubahan dari diri aku sendiri. Yang pertama dan paling penting yaitu karakter development. Menurut aku belum ngerasa baik, cuma sebelum aku masuk PPBS dan setelah, aku ngerasa perubahan yang signifikan. Aku ngerasa hal-hal baik itu tuh masuk ke aku, jadi yang kayak aku tuh dapetin banyak hal yang ngerubah diri aku lebih baik, dan aku pengen berubah gitu. Keinginan buat berubah itu juga jadinya ikut sambil karantina tuh, sambil yang kayak improve gitu loh. Karena aku ngerasa banyak banget sikap-sikap dan sikap-sikap lah yang
sebelum dan sesudah tuh lumayan berubah semenjak aku ikut PPBS. Karena dari situ tuh that's why bisa dibilang PPBS sangat merubah hidup aku jadi lebih baik sih. Terus masalah karir dan apa tadi? Relasi jadi luas, relasinya jadi lebih luas karena di PPBS kan full seupi gitu kan. Jadi kayak ada fakultas A, B, C, D, ada jurusan ini dan ada angkatan 22, 23, 21. Dan emang isi pikiran juga beda. Jadi tahu point of view mereka gitu. Terus perihal karir, alhamdulillah sekarang lumayan ya lumayan sedang melebarkan sayap ya, doakan saja. Jadi sekarang lagi apa ya, lagi belajar ngonten. Terus sekarang juga apa ya, lumayan jadi sering dapet job model karena baik lagi basicnya di PBS juga ngajarin tentang modeling gitu-gitu macam, which is itu tuh hal yang aku suka. Sebelum ada PBS juga aku emang suka ke arah apa ya, seni-seni dan modeling yang gitu-gitu, yang feminim lah. Dan aku ngerasa aku butuh skill tempat yang buat ngasah itu, dan setelah masuk PBS skill aku terasa di situ. Jadi setelah PBS sudah lumayan bisa. Terus selanjutnya ada gak pesan yang ingin disampaikan Teh Arin buat nanti PPBS tahun 2024? Kayak tips dan triknya gimana sih biar lolos gitu? Tips dan triknya adalah ikhlas. Karena apapun yang diniatin dari hati bakal sampai ke hati juga. Dan jangan pernah ngarepin apapun. Intinya emang niat buat belajar. Ini niat. Karena kita nggak akan pernah tahu yang kita niatin itu bakal berbuah apa gitu. Dan pokoknya semangat buat temen-temen yang pengen masuk PPBS. Aku tunggu tahun ini ya, udah 2024. Happy New Year. Happy New Year. Jadi aku tunggu di akhir tahun ya sepertinya. Ya semangat pokoknya yang mau masuk PPBS. Aku doain apapun hasilnya semoga bisa jadi yang terbaik. Semangat. Oke, jadi kesimpulan dari ngobrol kita tadi itu, buat teman-teman semua yang pengen ikut PPBS, boleh banget asalkan kalian niat dan berusaha gitu ya, karena pasti ada jalannya gitu. Dan gak usah khawatir harus memenuhi kriteria ini itu, karena kalian tuh bisa jadi diri sendiri gitu ya. Iya, di situ tempat kita mengembangkan skill kita, kepribadian kita kayak gitu. Yang penting mau belajar dan berusaha aja sih, kayak gitu ya Teh Arin. Oke, kayaknya ngobrol kita sampai di sini aja deh. Kalau gitu, aku Resti sebagai MC hari ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.